Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak awesome dan yang brilian-brilian. Bertemu lagi dengan Bu Fitra. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Oke, kita mulai. Ya, sama dengan perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan pun dibagi menjadi dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Sehingga di sini akan terjadi proses yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu pertemuan antara individu jantan dan individu betina. Di sini individu jantan menghasilkan sel sperma, sedangkan yang betina menghasilkan sel telur atau ovum. Sedangkan yang vegetatif, ini perkembangbiakan secara tidak kawin. Bu Fitra ingin membahas terlebih dahulu mengenai perkembangbiakan generatif atau yang secara kawin. Ketika terjadi di perkembangbiakan generatif atau yang kawin, itu diperlukan suatu proses yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi itu pembuahan dibagi menjadi dua, yaitu yang internal dan eksternal. Fertilisasi internal adalah fertilisasi atau pembuahan yang terjadi di dalam tubuh betina. Nah, atau yang disebut dengan perkawinannya di dalam tubuh betinanya. Jadi pembuahannya di sini terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum di dalam tubuhnya. Ini kalian mungkin pernah lihat ada ayam betina yang kemudian di atasnya ada ayam jantan ataupun kucing. Nah, ini mereka sedang melakukan proses fertilisasi di dalam tubuh. Yang kedua adalah fertilisasi secara eksternal, yaitu pembuahannya, fertilisasinya terjadi di luar tubuh betina. Contohnya di sini, salah satu contohnya adalah hewan katak atau kodok. Nah, kalau di sini, kodok betinanya kalau mengeluarkan telurnya dihasilkan, kemudian yang jantan dia mengeluarkan sperma. Nah, nanti sperma dan telur tadi bertemunya di luar, tidak di dalam tubuh si kodok, di luar. Makanya mungkin beberapa orang di antara kalian pernah melihat ada di air, di suatu perairan, itu ada telur gitu ya. Nanti dari sini keluar kecebongnya atau anaknya. Nah, perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Contohnya ada ikan, kura-kura, burung, ayam, ya sejenis unggas itu dengan cara ovipar. Kemudian vivipar adalah dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, lumba-lumba, dan yang lainnya. Ini kalau ini hewan-hewan mamalia. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Ini perkembangbiakannya dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular, tapi tidak semua jenis ular. Contohnya itu ular boa, kemudian kadal, dan platypus. Tapi platypus ini sebenarnya dia mamalia. Biasanya mamalia itu vivipar atau beranak, tapi platypus itu bertelur. Sehingga ada yang menggolongkannya sebagai individu ovovivipar, tapi ada juga yang menggolongkan platypus ini sebagai individu yang ovipar. Nah, sekarang perkembangbiakan secara vegetatif atau yang tidak kawin. Kalau tadi generatif ada tiga, bertelur melahirkan dan bertelur melahirkan, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau yang vegetatif juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah membelah diri, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara tunas. Membelah diri terjadi pada hewan bersel satu. Maksudnya adalah hewan itu hanya memiliki satu sel. Kita tidak bisa melihatnya secara mata telanjang, harus dibantu dengan bantuan mikroskop. Nah, perkembangbiakan secara membelah diri dimulai dari pembelahan inti sel dan diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding selnya. Hewan yang membelah diri, yang berkembang biak secara membelah diri, contohnya adalah amuba dan paramecium. Nah, yang kedua fragmentasi.
Ini terjadi pada hewan yang bersel banyak seperti kita. Caranya, bagian tubuh yang terpotong dengan sengaja ataupun tidak akan menjadi individu baru. Mungkin kalian pernah lihat film, ada satu mitologi di Yunani ya, namanya Hydra. Kalau dipotong nanti tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Contoh dari fragmentasi adalah planaria atau cacing pipih. Yang terakhir adalah tunas. Nah, terbentuk tunas, ini caranya terbentuk tunas berupa tonjolan pada tubuh yang terus membesar dan akhirnya terlepas dari tubuh induk dan menjadi individu baru. Contoh dari yang bertunas adalah Hydra, sejenis hewan yang ada di air tawar. Jadi Hydra itu nanti akan ada benjolan, kemudian benjolannya membesar, dan kalau sudah semakin besar dia patah. Kita lihat contoh. Nah, ini adalah proses pembelah diri pada amuba. Ini adalah amuba yang asli begini. Ini setelah kita lihat di mikroskop kemudian diperbesar, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan inti sel nih, bulat di dalam. Ini cairannya, dan yang ini adalah dindingnya. Ini dia sedang bersiap-siap untuk membelah diri, kemudian dia membulat. Terlihat di sini pertama inti selnya membelah, semakin menjauh merenggang seperti ini. Kemudian cairan sel dan dinding selnya akhirnya membelah juga. Ada dari 1 menjadi 2 amuba yang baru gitu. Oke, Bu Fitra di sini memiliki video pembelahan amuba secara asli, coba kita lihat. Maaf, ini salah. Bentar. Nah, ini adalah amuba yang dilihat di bawah mikroskop. Dia bergerak, ini cairan selnya bergerak. Nah, ini sudah mulai membelah ya. Ini sudah mulai menjadi 2 nih. Nah, tadi awalnya 1, tapi sekarang jadi 2. Jadi begitu caranya. Jadi tidak diperlukan fertilisasi atau pertemuan antara individu jantan dan betina kalau pada amuba. Tuh. Oke. Ya. Nah, tadi proses membelah diri, kemudian yang kedua yang diperkembangbiakan vegetatif adalah proses fragmentasi. Ini contohnya pada planaria atau cacing pipih. Ini cacing pipih bentuknya seperti ini. Kalau asli seperti ini. Nah, cacing pipih itu daya regenerasinya sangat tinggi. Planaria itu sangat tinggi daya regenerasinya. Jadi ini kalau kita potong baik secara sengaja ataupun tidak, maka nanti akan terbentuk individu yang baru. Misalkan kalau di sini kita punya satu cacing planaria yang utuh, kemudian dipotong menjadi 3, bagian kepala, badan, dan ekor. Nah, nanti bagian kepala dia akan membentuk badan, kemudian bagian ekor akan terbentuk kepala, sehingga ada dua planaria baru. Nah, badannya bagaimana? Badannya juga sama. Badannya nanti akan membentuk bagian kepala dan bagian ekor. Jadi kalau satu cacing planaria kita bagi menjadi 3, kita belah menjadi 3, maka akan ada 3 cacing planaria yang baru gitu. Oke, ini Bu Fitra juga punya videonya, kita lihat. Ini cacing planaria. Kemudian dilakukan percobaan membelahnya menjadi 2 bagian. Ini ekornya putus ya, ini dia bagian kepala, ekornya tadi yang dibelah. Ini ekornya belum punya kepala. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, oh ini dibelahnya jadi lebih banyak, jadi 5 bagian.
Nah, begini ya, ini bagian-bagian yang tidak dapat kepala dan ekor, ini kepalanya saja masih hidup.